Apa kabar anak-anak? Baik, Paman. Wah, kalian rupanya sedang sibuk melukis ya? Iya, Paman. Paman, aku sudah selesai. Wah, kamu cepat sekali. Gambarnya bagus lagi. Ini pensil warnanya, Paman. Pensil warnanya juga kamu sudah simpan di kotaknya. Dengan rapi lagi. Kata ibu, barang yang sudah dipakai harus diletakkan di tempatnya. Wah, kamu memang hebat ya. Nih. Apa kabar ayah bunda dan bapak ibu guru tercinta? Senang sekali saya Novita Inji dapat kembali menjumpai Anda di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Di episode kali ini kita akan mencari tahu apa yang dimaksud dengan keluarga tangguh dan bagaimana hingga dapat membentuk anak yang unggul. Banyak orang tua yang suka mengeluhkan tentang anaknya. Perilaku yang menunjukkan ke arah negatif tentunya membuat orang tua cemas. Tanpa disadari, akhirnya orang tua jadi menyalahkan anaknya. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari perilaku negatif tersebut? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber membahas tema tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Baiklah pemirsa, mari kita mulai perbincangan kita dengan narasumber kita. Beliau adalah Dr. Insinyur Dwi Hastuti MSc, seorang ahli keluarga dan perkembangan anak yang akrab dipanggil Ibu Tuti. Apa kabar Ibu Tuti? Baik Mbak Enci, Sehat, alhamdulillah Bu? baik, alhamdulillah. Iya. Ibu, ini obrolan kita menarik sekali mengenai keluarga tangguh. Tapi mungkin kita harus tahu dulu nih, yang dimaksud dengan keluarga tangguh itu sebenarnya apa ya Ibu? Nah, Keluarga perkasa, sehat atau gimana nih Bu? Tidak ya, jadi sebenarnya keluarga tangguh itu keluarga yang bisa menjalankan fungsi-fungsi keluarga yang cukup banyak ya, yang antara lain terutama untuk dapat menumbuh kembangkan anak-anak sehingga dapat berkembang baik fisiknya, intelektualnya, sosial, emosi, moral dan spiritualnya. Itu jadi keluarga tangguh itu adalah keluarga-keluarga yang yang punya ketahanan yang tinggi begitu dalam menjalankan fungsi keluarga itu. Nah, yang bisa membuat sebuah keluarga ini menjadi tangguh itu apa? Banyak hal, tapi yang paling penting adalah kemampuan orang tua, pasangan, jadi suami dan istri dalam berkomunikasi ya, kemudian dalam memberikan kasih sayang baik antar pasangan, suami dan istri maupun ayah ibu dengan anak. Kemudian mampu memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan anak-anaknya. Nah, pola asuh orang tua terhadap anaknya ini mempengaruhi sehingga seorang anak ini menjadi anak yang unggul dan tangguh nggak sih Bu? Oh iya pasti, jadi kalau sebuah keluarga yang tadi saya bilang dapat menjalankan fungsinya, pasti dia bisa membentuk anak-anak yang berkualitas. Nah, kualitas anak itu tercerminkan dari kualitas dia secara fisik, misalnya dia sehat, tidak sakit, tidak menderita suatu penyakit begitu. Kemudian secara intelektual dia mampu memiliki kemampuan berpikir logis yang baik, mampu mengambil keputusan. Kemudian secara sosial dia juga bisa berhubungan dengan orang lain, bisa berinteraksi, bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya dengan baik. Dan secara emosi dia dapat mengontrol dirinya, punya kepercayaan diri yang baik. Dan secara moral dan spiritual tentu dia punya kepercayaan ya terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang dia bisa kita lihat dari bagaimana misalnya ibadahnya dan seterusnya, kebaikan-kebaikan yang dia bisa jalankan begitu. Ibu Tuti, kita kan tahu yang sering terjadi dari orang tua adalah anak harus mengikuti apa yang telah diinstruksikan atau disampaikan oleh orang tua. Pokoknya orang tua yang benar, anak ikut gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh benar nggak sih? Maksudnya apakah memang harus selalu orang tua itu diikuti oleh anak-anaknya? Pada dasarnya iya. Jadi salah satu ciri orang yang unggul atau anak yang unggul adalah anak yang bisa obey, yang bisa patuh kepada orang tuanya.
Namun, nah itu namun orang Ada tua tapinya harus ya. tahu ya kapan anak itu patuh ya atau harus perintah seperti apa yang harus dipatuhi. Oleh sebab itu sebelum anak bisa patuh, kenalkan dulu dengan apa yang kita sebut peraturan. Selanjutnya memang supaya tidak terjadi konflik, maka sebelum segala sesuatu terjadi, orang tua harus menjelaskan mengapa ini boleh, mengapa ini tidak boleh. Oleh sebab itu, kenalkan anak kepada aturan, begitu. Wow, ini menarik sekali ya Ibu. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh keluarga nih untuk bisa tercipta sebuah keluarga tangguh nih? Yang harus diperhatikan pastinya adalah, mungkin saya jelaskan lebih dulu bahwa di dalam keluarga itu terdiri dari karakter yang berbeda-beda. Ya, pastinya. Ya, ada ayah ya, mungkin ya, pemirsa mungkin juga pasti tahu ada ayah, ada ibu dan ada anak. Nah, oleh karena itu kita harus membina untuk menciptakan keluarga yang tangguh itu adalah satu interaksi, satu mekanisme komunikasi yang saling terbuka, yang harmonis, yang saling menghormati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang ini adalah satu fungsi yang harus disampaikan ya dibina oleh kedua orang tua, ayah dan ibu terhadap anak. Nah, pola asuh seperti ini bisa diterapkan sejak anak usia berapa nih Bu? Sejak dalam kandungan bahkan. Oh, sedini mungkin Sedini jadi mungkin, ya Bu ya? ya. Kalau misalkan, mungkin Mbak Anggi juga pernah melihat ya beberapa praktek-praktek mengelus Ya. perut ibu yang sedang kandungan, hamil ya dalam kandungan. Itu adalah bentuk kasih sayang yang pertama Oke. yang dapat membentuk apa yang para ahli menyebutnya sebagai emotional bonding. Jadi kelekatan emosi antara ibu dan anak itu tercipta lebih dini dibandingkan dengan ayah dan anaknya. Menarik sekali pemirsa obrolan kita mengenai keluarga tangguh ini. Jangan kemana-mana dulu ya Ibu ya. Akan kita lanjutkan lagi nih obrolannya. Dan untuk Anda pemirsa tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Mari kita lanjutkan obrolan kita bersama Ibu Tuti mengenai anak tangguh ya. Tadi anak keluarga tangguh udah, sekarang mengenai anak unggul ya Anak Bu yang ya. unggul, Nah, iya. kalau anak unggul itu apa sih Bu? Apakah anak yang selalu bisa menjadi juara kelas atau mungkin dalam perlombaan anak yang selalu menjadi juara pertama itu yang masuk kategori anak unggul Bu? Sebetulnya tidak itu saja ya. Anak yang unggul itu adalah anak yang seharusnya secara fisik dia baik, sehat ya. Kemudian sosialnya dia mampu bersosialisasi dengan orang lain, emosinya juga sehat, bisa mengontrol dirinya. Kemudian moral dan spiritualnya juga baik, dia mempunyai perilaku yang menunjukkan dia kebaikan. Jadi indikatornya bukan hanya selalu dia menjadi anak yang secara intelektual misalnya dikenal sebagai anak yang juara dalam kelas atau tidak selalu seperti Prestasinya itu. selalu Tetapi anak-anak unggul seharusnya mampu mengoptimalkan potensi yang dia miliki. Itu saya kira anak-anak yang unggul. Dalam pembentukan anak unggul, ini kan peran orang tua sangat besar. Tapi tentunya kita juga ingin tahu posisi guru dalam pembentukan anak unggul ini ada di mana ya? Ya, banyak sekali peran. Jadi ketika orang tua sudah mengantarkan hingga 5 tahun pertama kehidupan anak, ya, kemudian dia masuk ke institusi sekolah. Ya. Nah, di sekolah anak belajar tentang environment yang baru, Ya, lingkungan yang baru, aturan yang baru, teman-teman yang baru, micro environment yang juga baru. Nah, disitulah peran guru sangat penting. Peran guru itu satu, pemberi peraturan, ya, peraturan yang baru dikenal anak dengan sistem yang lingkungan yang baru. Kemudian yang kedua, memberikan teladan ya kepada anak-anak dalam bersikap, berpikir dan bertingkah laku. Itu yang sangat penting karena pada tahap perkembangan usia belajar atau dalam fase sekolah ini anak menjadikan guru sebagai figur yang patut ditiru. Ya, Begitu. ya. Jadi figur guru itu menjadi sesuatu yang penting sekali sebagai pengganti orang tuanya di rumah.
Ibu, kita tahu tadi Ibu juga sudah menjelaskan bahwa orang tua tadi memiliki peran besar dalam membentuk keluarga yang tangguh dan anak yang unggul. Tapi kan kita tahu permasalahan sekarang ini mungkin dialami oleh Anda pemirsa adalah orang tua yang bekerja. Karena mungkin pada dasarnya orang tua yang atau keluarga yang tinggal di kota-kota besar ini kan dua-duanya biasanya kerja. Iya. Apakah dari orang tua yang bekerja dan sibuk dua-duanya ini bisa terbentuk keluarga yang tangguh? Nah, saya kira kuncinya bisa. Kuncinya adalah apabila keluarga itu tadi menjalankan komunikasi yang baik antar pasangan, saling berbagi tugas dan mengatur seluruh waktu ya yang kita pusatkan kepada anak. Sehingga ada beberapa tip yang mungkin bagi pemirsa, yaitu ketika misalkan anak masih kecil-kecil, nah ada orang tua yang menjalankan fungsi pengasuhan itu dengan cara yang lebih dominan. Apakah misalkan ketika anak-anak masih kecil-kecil ibunya slow track saja karirnya begitu, kemudian seluruh fungsi mencari nafkah mungkin bisa diserahkan kepada orang tua. Jadi orang tua memang di situ punya peran yang pertama ya dalam 5 tahun pertama kehidupan anak. Dan tidak bisa digantikan ya seharusnya. Orang tualah yang membentuk intelektual anak, memberikan dia dasar-dasar perilaku hidup sehat. Kemudian memberikan dasar-dasar bagaimana berhubungan sosial dengan orang lain, dengan teman. Itu dimulai dari orang tua. Oke, Ibu Tuti, ini kita istirahat dulu sejenak, tapi sambil istirahat saya ingin mengajak Ibu Tuti dan juga pemirsa untuk menyaksikan sebuah tayangan mengenai keluarga tangguh. Orang tua merupakan lingkungan pertama bagi anak yang sangat berperan penting dalam setiap perkembangan anak, khususnya perkembangan kepribadian anak. Anak yang diasuh oleh keluarga tangguh bisa berkembang menjadi anak yang tangguh. Teladan orang tua adalah yang utama. Hindari unsur paksaan dalam menanamkan nilai-nilai yang baik. Untuk membentuk pribadi yang disiplin dan hidup bersih, ajaklah anak untuk terlibat dalam membersihkan ruangan ketika sehabis bermain, membersihkan meja ketika sehabis makan bersama, atau diajak untuk merapikan kebun di halaman rumah. Untuk membentuk pribadi anak gemar membaca, buatlah perpustakaan kecil di rumah. Ajak si kecil untuk mencari buku-buku bacaan yang disukainya, dan ajaklah anak untuk membaca buku tersebut. Kegiatan membaca koran bisa ditularkan pada anak saat waktu senggang di sore hari. Untuk menanamkan pribadi yang beriman, ajaklah anak untuk membaca kitab bersama, berdoa bersama, dan melakukan aktivitas keagamaan lainnya. Ajarkan pula pada anak untuk menolong dan memberi orang yang membutuhkan pertolongan. Pemirsa, perilaku tadi adalah beberapa pola asuh yang dapat diterapkan oleh Anda, para orang tua, terhadap anak-anak Anda. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, setelah yang satu ini kami akan kembali lagi, jadi tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Jadi ternyata orang tua peranannya besar sekali ya Bu ya? Iya betul, ya kan itulah makanya susahnya orang menjadi orang tua saat ini ya. Ibu, kita lanjutkan lagi obrolannya. Kayaknya maaf pemirsa kita terlalu asik ngobrol berdua. Mari kita lanjutkan lagi obrolan bersama Ibu Tuti. Ibu, nah sekarang tentang pola asuh nih Bu. Apakah pola asuh dari orang tua ini bisa mengubah karakter dasar dari seorang anak? Misalnya seorang anak yang tadinya karakternya pendiam, lalu berubah menjadi anak yang ekspresif dan ceria, itu mungkin nggak sih Bu? Karena pola asuh dari orang tua? Ya, jadi pola asuh orang tua itu fungsinya adalah memberikan arahan kepada anak agar dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dia miliki. Jadi yang bagus adalah pola asuh yang itu tadi, yang penuh kasih sayang, tetapi di sisi lain orang tua juga memberikan tuntutan, disiplin, aturan, dan sebagainya. Jadi kombinasi antara keduanya. Itu yang menurut beberapa pakar ya, itu menjadi sesuatu gaya mengasuh yang paling tepat, yaitu gaya pengasuhan yang demokratis. Memberikan kasih sayang tetapi juga memberikan peraturan ya, dan dengan penjelasan. Itu saya kira kuncinya Mbak Anggi.
Ibu Tuti, kita tahu ini juga saya yakin pemirsa juga merasakan hal yang sama. Banyak sekali orang tua yang sekarang khawatir mengenai atau masuknya pengaruh negatif dari luar. Nah, sebagai orang tua, bagaimana caranya nih kita membentengi anak kita dari pengaruh negatif dari luar rumah nih, Bu? Iya, betul. Saya kira ini masalah yang dihadapi oleh banyak orang tua ya, terutama mungkin semua orang tua bahkan ya? mungkin semua orang tua, terutama anak-anak yang remaja. Tetapi ketika berinteraksi dengan anak, tentu kita tidak bisa mensterilkan seluruh lingkungan yang ada di seputar anak. Pasti dia akan menerima efek-efek atau pengaruh-pengaruh negatif yang dia mau ataupun yang dia tidak mau. Langsung maupun tidak langsung itu akan diperoleh oleh anak. Nah, oleh sebab itu keluarga berfungsi untuk mengenalkan secara dini sejak kecil mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan tidak boleh, dan kemudian mengasah ke daya kritis anak. Sehingga ketika anak melihat sinetron yang kurang kurang menampilkan misalnya adegan-adegan yang tidak bagus lah, ya. dan ini banyak begitu di TV kita, maka dia akan kritis. Kok adegannya begitu ya mah, kan nggak pantas gitu. Nah, itu yang harus kita contoh dari anak-anak yang unggul adalah anak-anak yang memiliki daya kritis. Nah, hadirnya tokoh tetap dalam pembentukan keluarga tangguh ini penting nggak, Bu? Maksudnya kalau memang penting, bagaimana dengan orang tua yang single parents atau menjadi orang tua tunggal? Ya, tokoh tetap itu memang sangat diperlukan buat anak. Karena anak laki-laki perlu role model dari ayah, kemudian anak perempuan perlu role model dari figur ibunya. Itulah dimana mereka kemudian mengenal gender role atau peran gender dan perbedaan gender dalam hal peran ataupun status di dalam keluarga. Nah, apabila sebuah keluarga kehilangan salah satu tokoh itu, baik ayah atau ibu, maka yang penting dari itu adalah bagi pemirsa dan keluarga di seluruh Indonesia tentunya adalah siapa figur pengganti yang dapat menggantikan ketokohan masing-masing tadi. Ibu Tuti juga tadi sudah menyebutkan bahwa pentingnya disiplin juga ditanamkan untuk pembentukan anak yang unggul dan juga keluarga yang tangguh. Nah, bisa nggak kita menerapkan disiplin dalam waktu, misalnya disiplin waktu seperti anak makan jam segini, lalu belajar jam sekian, lalu habis itu mandi jam sekian. Seperti itu boleh nggak, Bu? Karena mungkin banyak dari pemirsa yang menerapkan cara seperti itu di rumah. Saya kira itu cara yang sudah tepat ya untuk para orang tua dan keluarga, bahwa latihan terhadap disiplin dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Dari misalnya membuang sampah, di mana membuang sampah? Nah, jadi latihan-latihan sederhana bagi anak itu dan kepatuhan tadi dan disiplin itu menjadi sesuatu yang baik sekali apabila dilakukan dimulai dari keluarga. Baik, sekarang ini Ibu Tuti, selain saya yang dari tadi bertanya terus sama Ibu Tuti, ada juga pemirsa yang sudah siap dengan pertanyaannya. Langsung kita lihat ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini satu pertanyaan yang menarik sekali. Mungkin dialami juga oleh beberapa orang tua yang sedang menyaksikan Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Boleh langsung dijawab, Ibu Tuti? Ya, saya kira pada anak-anak yang demikian, yang kita sebut biasanya temper tantrum, itu memang ada pada anak-anak yang